Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar kalau kami ingin mendengar firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami supaya firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan renungan dengan judul Kemandirian di dalam Kristus. Kemandirian adalah keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Banyak manusia hari-hari ini yang katanya hidupnya dipimpin oleh Tuhan Yesus, berjalan bersama Roh Kudus. Pada hakikatnya mereka banyak yang berjalan sendiri. Bilangnya sih mereka dipimpin oleh Tuhan, gitu ya. Mereka berjalan menurut keyakinannya, pengetahuannya, dan menurut pengalamannya. Sebagian dari kita berkata hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Setiap langkah kaki kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi apa sih yang membuat Anda yakin kalau hidup Anda tuh dipimpin oleh Roh Kudus? Benarkah Anda berjalan bersama dengan Kristus setiap harinya? Lalu ketika Anda berjalan dengan Kristus, kok masih bisa gagal? Kok masih bisa salah jalan? Kok semuanya tidak mulus dan berjalan baik sebagaimana mestinya? Di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 berkata, sampai dengan ayat yang ke-16. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Dari ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu, jika memang Anda berkata bahwa Tuhan memimpin hidup Anda, ya, lalu Anda bilang bahwa Anda ingin hidup Anda dipimpin oleh Roh Kudus, maka sudah seharusnya yang pertama adalah Anda pasti bertanya kepada Tuhan atau kepada Roh Kudus sebelum Anda melakukan atau memutuskan sesuatu. Banyak dari kita seringkali memutuskan dulu baru bertanya. Seringkali kita melakukan segala sesuatunya sendiri menurut pengalaman kita, pandangan kita, menurut apa yang Anda bisa, dan ujungnya adalah salah. Dan ketika salah, Anda tuh tinggal bilang, kok Tuhan gak berkati saya? Kok Tuhan membuat saya salah jalan? Padahal benarkah Anda salah jalan? Atau jangan-jangan Anda tidak bertanya kepada yang punya jalannya. Lalu yang kedua, Anda pasti selalu ingin Tuhan Yesus ada di dalam setiap langkah dan rencana Anda. Kalau Anda bilang bahwa hidup Anda dipimpin oleh Roh Kudus, maka Anda selalu ingin ada Yesus, ada Roh Kudus di dalam setiap langkah Anda, perbuatan Anda, dalam tindakan Anda. Pertanyaan saya, kalau ada Yesus di dalam hidup Anda, mungkin gak sih kita lagi naik mobil bisa maki-maki orang? Kalau benar ada namanya Roh Kudus dalam hidup kita, mungkin gak sih kita melanggar lampu merah? Jika memang benar ada Roh Kudus dalam hidup kita, ada Yesus yang pimpin langkah kita, mungkinkah kita marah-marah sampai sampai tidak terkendali? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya seringkali bilang bahwa hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi ketika amarah itu datang, ketika ada sesuatu hal yang gak baik, ketika ada terburu-buru dan sebagainya macamnya, seringkali saya lupa. Bukan saya yang mengendalikan saya. Seperti kata pendeta religius, benarkah Yesus hidup dalam kita? Atau sebenarnya kita hanya merasa Yesus hidup dalam kita?
Kalau Yesus hidup dalam kita dan kita di dalam Yesus, sudah seharusnya setiap tindakan kita cerminan daripada Kristus itu sendiri. Yang ketiga, terakhir. Jika Anda berkata hidup Anda adalah dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, maka sudah seharusnya ketika Tuhan Yesus memimpin langkah dan rencana Anda, maka tidak ada lagi keangkuhan hidup. Karena Anda tahu tanpa Tuhan, maka semuanya adalah kesia-siaan belaka. Intinya ketika Anda bersama Tuhan, sudah pasti keangkuhan hidup itu nggak ada. Anda berasa hebat, Anda berasa lebih daripada orang lain. Itu tidak ada. Kenapa? Karena ada Yesus. Di mana ada Yesus, harusnya ada yang namanya kerendahan hati. Kenapa? Kita nggak mungkin bisa meraih semuanya. Kita nggak mungkin bisa hidup enak, bisa diberkati lebih jika tanpa Dia. Nah, seringkali itu tadi, kita merasa, kita dengan keangkuhan kita berkata, karena aku titelnya S3, karena aku punya ini dan itu, karena aku pintar, karena aku rajin belajar, karena ini, karena itu. Dan kadang-kadang, seringkali kita bilang semua karena Tuhan. Tapi tanpa kita sadar seringkali keangkuhan itu muncul. Maka saya tanya, benarkah semua karena Tuhan? Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita belajar. Belajar apa? Belajar hidup mandiri bersama dengan Yesus. Kita ikut sertakan Yesus di dalam setiap langkah, setiap perjalanan kita, di dalam setiap keputusan yang mau kita buat, supaya jangan sampai kita salah jalan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh belajar lagi mengenai kemandirian, tetapi sebuah kemandirian bersama dengan Kristus, di mana Engkau mengambil alih hidup kami. Kami mandiri, tetapi kami dipimpin oleh Engkau, di mana setiap langkah keputusan kami Engkau yang buat, Engkau yang membuat rancangannya. Karena kami tahu Engkaulah pembuat rancangan yang sejati, yang luar biasa, yang di mana dalam hari depan cerah, penuh harapan. Dalam nama Yesus, ajar kami Tuhan, untuk kami mengerti rancangan-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mandiri itu baik, tetapi kemandirian tanpa adanya Yesus, itu namanya keangkuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.